Bayangkan tuh ada masjid, Abu Bakar nggak mau, nggak. Bukan gimana, saya takut sul adab kepada Rasulullah, sehingga takut minggir sedikit, minggir juga sedikit, minggir ke situ. Itulah alatnya para sahabat, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang etika dan moral itu diajarkan sejak dulu. Pentingnya akhlak sejak dulu. Itulah pentingnya etika. Cukup MK saja yang tidak punya etika ya. Ayo kita jelaskan ini yang penting. Ayo. Ini yang penting, yuk. Tempat yang bersejarah aja. Nah, Kita bongkar rahasia di sini. Nah, ini penting di sini nih. Ayo, ini yang penting. Karena nanti ntar lagi 1 jam lagi perempuan masuk Raudah, 1 jam lagi, maka akan saya jelaskan Raudah itu apa. Biar masuk Raudah tidak sia-sia, rugi kan yang perempuan. Sekarang masih jam 7.30, kurang setengah jam lagi. Saya mulai dari rumah Rasulullah. Di mana sih rumah Rasulullah? Rumah Rasulullah ini dari sini sampai ke sini. Lalu bagaimana posisi makam? Posisi makam Rasulullah adalah maaf, kepala Rasulullah di sini, kemudian kaki itu ke arah baki. Berarti ke sana, Pak. Sana kan baki itu. Baki berarti kakinya Rasulullah di sana, kepalanya di sini menghadap ke kiblat ke sana. Selatan. Paham maksudnya? Paham? Masa saya hati miring, Bu? Enggak kan? Iya. Paham kan? Ya. Jadi di sini Rasulullah seret, kira-kira mungkin di sini kaki beliau, kakinya lurus dengan baki. Nah, menghadap kiblat ke sana. Maksudnya ya kayak saya lagi nih lah ya. Iya. Paham ya? Iya. Itu makam Rasulullah posisinya. Kemudian di belakangnya ada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di depan, di belakangnya itu agak mundur. Jadi tidak sejajar. Ini akhlak lagi, Bu. Jadi ini proses akhlak lagi. Jadi misalkan ini nih, kepala di sini. Abu Bakar itu mundur dikit. Paham kan maksudnya? Nah, jadi di belakangnya Rasulullah ada cuman gak sejajar. Kenapa coba gak sejajar? Ini lagi nih. Karena takut mendahului Rasulullah. Luar biasanya, Bu. Ini maaf, sudah wafat ini masih mikir ke situ, coba bayangkan. Wafatnya mikir ke situ. Sehingga posisinya di sini. Nah, sedangkan Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah tidur di sampingnya. Bayangkan, tidur sholat di situ. Bayangkan tuh. Jadi makam Rasulullah, makam Abu Bakar. Makanya ketika makam Rasulullah ada makam Abu Bakar Siddiq, Sayyidah Aisyah biasa, buka kerudung, keluar masuk biasa. Kenapa? Karena kata Aisyah, ini suami saya, ini abah saya. Ketika wafat Sayyidina Umar bin Khattab, nah ini beda lagi babnya. Di mana makamnya Sayyidina Umar bin Khattab? Ke sini, Bu, makin mundur. Tuh hebatnya. Misalkan kepala Rasulullah di sini, Abu Bakar Siddiq di belakangnya di sini, Umar bin Khattab di belakangnya di sini, tuh hebatnya. Bayangkan, tidak ada yang sejajar. Kenapa? Lagi-lagi takut su'ul adab, menjaga akhlak. Kemudian ketika Sayyidina Umar akhirnya ada negosiasi, Bu. Ketika Sayyidina Umar itu wafat, pas mau dimakamkan, minta tuh kepada Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, ngalah ya dikit ya, saya mau numpang pemakamannya, ngalah dikit, kamarnya disuruh mundur dikit. Akhirnya Sayyidah Aisyah dengan legowo, dengan besar hati, itu kamarnya diikhlaskan, Pak. Bayangkan itu. Karena kenapa? Karena perjuangan Sayyidina Umar membela Rasulullah, membela abahnya itu luar biasa. Sehingga Sayyidah Aisyah itu, ya nggak apa-apa wahai Umar, kamu kalau wafat akan saya taruh di sini sampingnya. Sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, mulailah dipasang sarir penutup. Ditanya, kenapa kok ditutup? Karena saya takut aurat saya dilihat Sayyidina Umar. Ini udah wafat, Bu, ya. Bayangkan tuh. Coba bayangkan. Maksudnya saya nggak mikir, kenapa kok sejauh sana gitu pikirannya. Sebelumnya Rasulullah, Abu Bakar
Sayyidah Aisyah biasa, nggak pakai kerudung, buka hijab, buka maaf ya, maksudnya kelihatan auratnya lah. Tapi ketika Sayyidina Umar itu dimakamkan, maka itu ditutup pakai satir dan Sayyidah Aisyah sudah tidak buka aurat lagi. Kenapa jawaban Sayyidah Aisyah? Saya malu soalnya ada Umar di sini coba. Dan Umar bukan mahram saya. Luar biasanya. Coba bayangkan bisa mikir sejauh itu tuh kok bisa gitu loh. Itu pertama. Sehingga ini ya Bu ya, rumah Rasulullah, makamnya. Kemudian dalam hadisnya kita geser sedikit. Ini makamnya Rasulullah. Ini makam Rasulullah. Ini Abu Bakar Siddiq, ini Umar bin Khattab ya. Ini ya. Dan di sini pintunya di sebelah sini. Kita geser. Geser. Sip. Oke. Sampai di sini kita akan menjelaskan raudhah. Dalam hadisnya ma baina baiti Rasulullah wa mimbari, ini mimbarnya. Kok dekat mimbarnya? Enggak. Jadi aslinya ini, kalau aslinya. Ini rumah Rasulullah. Pinggirnya itu ini Bu, paham ya? Pinggirnya itu dari sini ma baina baiti wa mimbari, mimbarnya ini. Mimbarnya Rasulullah raudhatum min riyadil jannah. Taman surga Bu, dari sini nih atas ke sini taman surga. Nah, apa khasiatnya di taman surga? Dalam kitab Syarah Muslim hadis ini Bu disarah bahwasanya minimal ada dua yang kita dapatkan. Yang pertama, tempat ini nih, tempat istijabah. Doa apapun akan diijabah. Yang berdoa baik punya dosa, baik ahli maksiat, baik apapun siapapun yang menginjak kaki di sini dan berdoa, itu doanya langsung diterima. Tapi tidak langsung ya Allah fajiru biar hancur semuanya. Tapi enggak seperti itu juga. Jadi yang jelas adalah yang berdoa di sini itu jamin diijabah. Kemudian yang kedua fadilahnya kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dikatakan tempat ini yang kelak akan dipindah ke surga karena ini bagian dari surga. Ketika tempat ini Bu dipindah ke surga, maka nanti kita kalau kita wafat nanti ketika di hari akhir kita bisa tanya di mana tempat yang pernah saya singgahi wahai Rasulullah yang katanya raudhatun min riyadil jannah. Ketika itu kita bisa minta Bu, kita bisa nagih, kita minta bukti, kita minta janji bahwa kita pernah datang ke tamannya Rasulullah. Itu Bu menurut menurut Syarah Muslim. Yang jelas Bapak Ibu nanti, nah ini tiang-tiang, ini ada sejarahnya, bukan ini tiang-tiang nggak bersejarah. Saya ambil satu contoh, tiang kebun kurma, pelapa kurma yang ini, yang belakang ini. Jadi suatu ketika, kan dulu kan masjidnya Rasul dari pelapa kurma, paham pelapa kurma kan ya? Nangis Bu, nangis luar biasa. Kalau dalam hadis diceritakan itu seperti suaranya anaknya unta yang kecil, yang baru lahir berarti gitu. Ayah nangis luar biasa. Kemudian dicari sama Rasulullah. Ada apa kok ada yang nangis? Dicari. Dikira Ahlus Suffah. Nah, saya bicara Ahlus Suffah sekalian nyambung. Di sini ini Ahlus Suffah, Pak. Daerah sini. Ini kan panjang, seret. Ahlus Suffah di sini. Ini riwayat Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah? Ahlus Suffah itu Pak, santri bahasa sekarang. Jadi Rasulullah itu punya pondok pesantren. Namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang muhajirin yang datang ke sini itu tidak tahu asal keluarganya, bapaknya nggak tahu, keluarganya di mana nggak tahu. Kemudian dirangkul sama Rasulullah yang dikatakan Ahlus Suffah sekitaran 70 orang. Dan di situ Rasulullah yang memberi makan. Jadi istilahnya kalau sekarang kayak pondok pesantren lagi. Diajarin Al-Qur'an. Ketua asramanya ada lagi, namanya Abu Hurairah. Bayangkan. Jadi ketua pondoknya dulu itu Abu Hurairah. Diajarin hadis, diajarin tafsir sama Rasulullah. Itu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah namanya. Dikasih makan. Di mana diambil itu? Dari sini. Maksudnya tempatnya di daerah sini. Ahlus Suffah itu. Singkat Ahlus Suffah.
Kemudian yang nangis itu, pelapa kurma nangis, ditanya, kenapa kamu nangis wahai pelapa kurma? Yang ini, yang belakang ini. Apa kata pelapa kurma? Ya Rasulullah, kenapa saya dengar katanya saya mau diganti. Jadi masjidnya itu udah mulai beberapa tahun namanya juga pelapa kurma. Kan takut roboh kan? Hanya Rasulullah berencana mau diganti Pak, yang baru. Pelapa kurmanya mau diganti, nangis Bu. Kenapa? Saya nggak mau berpisah denganmu wahai Rasulullah. Bayangkan tuh, pelapa kurma bisa nangis. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wahai pelapa kurma, kamu itu sabar, kamu nanti akan sama saya di surga, kata Rasulullah. Kamu harus diganti, kalau nggak diganti roboh semuanya Pak. Akhirnya pelapa kurma setelah dijamin oleh Rasulullah masuk surga, diam Pak, pelapa kurmanya diam, nggak nangis. Luar biasa kan? Ini pelapa kurma Pak. Menangis karena mau diganti dengan yang baru. Jadi pengennya itu selalu bersama Rasulullah. Karena pas di mimbarnya, ini mimbarnya Bu. Ini mimbarnya. Ini tempat sholatnya. Ini mimbar kalau khutbahnya. Itu. Terus ada tiang Sayyidah Aisyah. Tiang Sayyidah Aisyah itu di daerah sini, nih. Sini, di baliknya ini. Itu ada tiang Sayyidah Aisyah. Apa tiang Sayyidah Aisyah itu? Ada sebuah riwayat hadis. Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan saya, kata Sayyidah Aisyah, sholat di sini, berdoa di sini, tahajud di sini, sehingga itu dijadikan tempat oleh Sayyidah Aisyah dan diabadikan menjadi tiang. Ada tiang Sayyidah Aisyah. Ada juga tiang taubah. Banyak tiang, ada tiang taubah. Di mana tiang taubah? Ada tiang haris atau penjagaan yang dijaga oleh Sayyidina Ali di pintu dekat sana. Kalau di dalam jelas Pak. Kalau di sini kayak tiangnya hampir mirip sama. Di sebelah sana itu ada tiang yang dijaga, sekarang jadi tiang. Gitu loh. Hah? Apa soko? Soko itu tiang apa?